Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus, Ibu Dr. Hajah Siti Maleha Dewi MSI Saikar. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Ahmad Zaini LC, Ibu Hajah Faridah selaku Wakil Dekan 2, Bapak Kaprodi PPI, serta Bapak Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, serta Bapak Ibu tenaga kependidikan yang sudah mensukseskan acara akbar pagi hari ini dengan suasana yang berbahagia meskipun gerimis menyambut seperti itu. Pertama-tama marilah puji syukur tansah kita aturaken nggih dumateng junjungan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kinten-kinten kenikmatan tumraping kita sedaya. Kita sedaya saged makempal dados setunggal kanthi sehat, kanthi intinya kita semua dapat berkumpul dalam suasana berbahagia seperti itu. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati serta yang insya Allah semua berbahagia hari ini. Jadi acara kita hari ini adalah workshop penyusunan RPS OBE seperti itu. Nah, dalam penyusunan RPS ini nanti akan dipandu pemateri lokal tapi sudah berskala internasional, yaitu Bapak Riza Sahrial Falah yang pengalaman akreditasinya sudah luar biasa, melalang buana dari prodi ke prodi. Iya, lintas fakultas, lintas universitas. Nah, nanti selain itu nanti juga ada hiburan-hiburan yang akan dipersembahkan oleh Bu Umi, Pak Hasan, Bu Mut, Pak Munir, serta semuanya ya Bu Ida seperti itu ya. Nanti kita ya sebagai hiburan untuk menghibur jenengan di tengah penatnya mengajar di kelas seperti itu. Nah, jadi di sini tidak ada sekat-sekat antara jenengan, saya dan semuanya, intinya kita satu keluarga seperti itu. Nah, untuk acara tapi kok backgroundnya gelap gitu Pak, horor ya rasanya. Mungkin bisa diubah yang lebih menggembirakan Pak. Jadi seperti itu konsepnya, nanti kita mau menyusun RPS sambil diselingi hiburan-hiburan, cemilan-cemilan, serta pemandangan yang seperti di tengah lautan seperti itu. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, karena jenengan mungkin sudah jenuh mendengar suara saya, kita lanjutkan ke sambutan oleh pimpinan kita yaitu Bapak Zaini yang akan mewakili Ibu Dekan. Monggo Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Sama kita hormati DKI dalam perjalanan ini. Bu Adet, Bapak Ibu Kaprodi, Sekretaris, para sepuh kita, Kiai Bayu. Ini undungan nanti Bapak Ibu dosen DKI, DKI, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bergeser dari fakultas ke timur sedikit ke logo dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan workshop penyusunan RPS UBI dan KBC ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama kita sudah melaksanakan di Menawan dan hari ini kita berada di sini untuk melanjutkan kegiatan
RPS berbasis UB ya, dan ABC kurikulum berbasis cinta. Itu masing-masing prodi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dosennya dibantu juga sesuai dengan prodinya masing-masing, dan terutama yang memang yang mengajar di prodi tersebut. Dan insya Allah nanti minggu depan ada prodi-prodi yang lain, ada prodi PMI, kemudian KPI dan IB segera menyusul kegiatan penyusunan RPS, UPI dan ABC tersebut. Wakili Bu Dekan, semoga kegiatan ini nanti dibantu Pak Riza dan Pak Rafiq. Outputnya adalah, rekamnya adalah RPS ya, Pak Riza ya. Berapa Pak Riza? Semua mata kuliah? 45. Wah, 45 mata kuliah Bu Mona. Karena Bu Mona 5 mata kuliah, kan Bu Mona. Berarti melebihi Bu, melebihi yang ditargetkan Bu Mona. Berarti Pak Riza perlu dapat reward dari Bu Mona. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita awali kegiatan workshop penyusunan RPS dan ABC ini dengan bahasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, acara berikutnya biar kita tidak senang-senang saja, tapi juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kegiatan hari ini bisa berkah, lancar, berkah dan bermanfaat. Wekdal kula sumanggaaken kagem Bapak Kyai Haji Thoifuri. Monggo Pak. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidahu ya rabbana. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin ala ila kita yaumiddin. Ya Allah subhanallah nilul mizan wa muta'ala lagorika wal jinata. Ya Allah alhamdulillah nilul mizan wa muta'ala lagorika wal jinata. Ya Allah Allah akbar nilul mizan wa muta'ala lagorika wal jinata. Ya Allah la ilaha illallah nilul mizan wa muta'ala lagorika wal jinata. Allahumma ya Allah inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najar wa khairal ilmi wa khairal aman wa khairal sawab wa khairal hayat wa khairal aman. Kabidni wasakil mawani wa hakim imani wa fa'darajat wa taqabbal sholati wa ghfir khati'ati wa as'alukal ula minal jannah. Rabbana la tada' damban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hasatan dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami jangan memuji masalah menentunya Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kana kita ya kana siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terima nuwun Pak Kiai Tauhid. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah memasuki acara inti yaitu terkait penjelasan. Mungkin Pak Riza nanti menjelaskan konsep RPS-nya Prodi PPI itu seperti apa gitu ya Pak, sama membagi untuk pembagian dosen-dosen di TPS PPI membagi PPI. Coba aja laptopnya ya. Aku jangan ngeliat. Baru tapi susah Pak, tak sabar. Coba. Kalau ada orang gawa standar gua. Ini nyambung ini loh guys. Tak nyambung bukan. Sambil menikmati. Bumut ini kan mau menyanyi. Burung-burung wis nyanyi iki. Saya bisa naik kopi nih. Yang mau ambil kopi nih Bu, Nang Pak di nyanyi pojok Pak. Nanti lah. barat selatan. Nyanyi dulu Pak. Tapi aku nyambungnya Pak biasa. Coba deh. Kawan sing badhe mendhet kopi manggaken. Siap. Wau Pak Rafiq nemen ndakno kajatan. Ibu Sujowo niki kula terusaken. Yes. Seperti sekali nang RT Pak, mike yo gerak-gerak. Mereka nganggung-nganggung. Ini seru. Rapat KPPS. Rapat KPPS. Nanti. Kapan-kapan jenengan ngajar lagi Pak di PPI tak ngerti. Selain bahasa Inggris. Siap. Sebenarnya sebelum kita membagi mata kuliah yang ada di Prodi PPI untuk kurikulum OBE ini, saya tuh pengen buka RPS dari Bapak Ibu dosen yang ngajar di PPI, cuman saya pengen buka punya Pak Rafiq, ini belum ada RPS-nya semua. Ya, Pak. Lo. Kontrak kuliahnya sudah ada belum? Kontrak kuliah juga belum ada. Waduh. Belum pernah masuk. Kosong terus. Waduh. Jadi yang ngajar di semester 1 itu ada Bu Silvi, Bu Silvi Auti, kemudian ada Pak Rafiq, Pak Sofi, Pak Sofi ini sudah ada RPS-nya, kita lihat nanti. Bu Umi juga ngajar, Bu Umi juga belum. Ini lihat template RPS-nya DKI dulu ya. Jadi di template RPS-nya DKI itu halaman pertama ada sampul. Sampul itu nanti ada mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, bisa dilihat di Viklas. Kemudian bobot SKS mata kuliah, kemudian semester mahasiswa yang diajar, dan terakhir nama dosen pengaku. Kemudian untuk halaman kedua itu ada beberapa kolom mulai mata kuliah, nama dan seterusnya. Ini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu, termasuk koordinator RMK untuk prodi PPI itu juga sudah ada nama koordinatornya Pak Rafiq, bisa di-share lagi. Nah, termasuk tanda tangannya sekalian juga tidak apa-apa. Pak, ini berarti RMK terbaru. Ini kan yang lama Langsung saya terbaru. Kalau ada yang terbaru, kalau belum yang lama dulu tidak apa-apa. Atau Pak Rafiq udah buat?
belum yang terbaru. Ya gampang aja. Terus kemudian CPL Prodi. Yang terbaru ya. CPL Prodi ini nanti dituliskan CPL yang terbaru atau kurikulum OBE, kurikulum outcome based education. Kemudian CPMK itu juga sudah ada, nanti bisa dikopas dari dokumen kurikulum. Kemudian sub CPMK itu juga sudah ada, tinggal mengkopas. Nah ini nanti akan kita bagi sesuai jumlah Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Intinya Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir pada kesempatan kali ini akan kita kalau kita bahasanya mungkin di foto mungkin bisa ya, tapi akan kita berdayakan bahasa yang lebih halus, akan kita berdayakan untuk melengkapi minimal RBS Prodi itu selesai pada template, sesuai dengan template. Atau nanti kalau misalkan materi itu belum ada, terus kemudian seperti kriteria bentuk penilaian belum ada, minimal metode sudah terisi, kemudian sub CPMK sudah terisi, kemudian indikator juga sudah terisi. Misalkan kriteria dan bentuk penilaian belum ada, oke lah, tidak apa-apa, itu nanti biar dilengkapi masing-masing dosen. Terus kemudian metode pembelajaran, estimasi waktu itu juga nanti bisa kita diskusikan bareng. Ini minimal di sub CPMK, kemudian bobot penilaian minggu ini semuanya sudah terisi. Indikator itu juga sudah terisi. Indikator nanti bisa menyesuaikan dengan masing-masing sub CPMK. Nah, sesuai dengan kata kerja di sub CPMK yang muncul di sub CPMK. Nah, terus terkait dengan komponen penilaian nanti juga akan kita diskusikan bersama. Jadi sebelum menginjak pada itu, nanti untuk pembagian dosennya siapa saja nanti akan dibagi oleh Pak Rafiq. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama program studi kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Jadi memang untuk prodi PPI itu jumlah dosennya sangat terbatas, sama seperti jumlah mahasiswanya yang sangat terbatas. Udah begitu ruangan labnya sering dipinjam akreditasi gitu ya. Sampai kita berkali-kali harus pindah mahasiswa. Curhatannya Pak Rafiq Bu Ila. Hampir setiap minggu jadi kita harus pindah kelas. Dengan jumlah dosen yang terbatas itu, jadi kami minta tolong kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk bersama-sama melengkapi RBS dari program studi pemikiran politik Islam. Untuk kurikulum akan saya kirimkan ke grup. Pak Rafiq sudah langsung bagi? Bentar Pak, masih setengah tadi. Masih. Jadi untuk CPL ini nanti Bapak Ibu tinggal kopas dari dokumen kurikulum. Terus kemudian untuk CPMK itu juga tinggal kopas. Sub CPMK juga tinggal kopas. Kalau misalnya sub CPMK-nya lebih dari 5, karena di sini di template itu cuma ada 5 kolom, nanti bisa ditambahkan sendiri. Termasuk CPMK kalau misalkan kurang dari 4 atau lebih dari 4, nanti kolomnya bisa menyesuaikan. Kalau bisa langsung diedit ya Bapak Ibu nanti. Kalau misalkan CPMK-nya hanya 3 misalnya, berarti kolom 2 ini nanti bisa langsung dihapus. Untuk CPL nanti juga menyesuaikan. Kalau misalnya CPL-nya itu hanya ada 2 atau hanya ada 3, nanti kolomnya bisa menyesuaikan. Atau kalau lebih dari, kayaknya sih nggak mungkin lebih dari 4, maksimal hanya 4 untuk masing-masing mata kuliah. Ini nanti pasti 1, 2, 3, 4 semuanya Bapak Ibu nanti akan menghapus 1 kolom minimal. Nah, terus untuk peta CPMK ini sebenarnya saya tuh ingin ngasih contoh untuk semester 1. Ini karena ada contohnya dari RPS saya sendiri aja ya, untuk semester 5. Anggap aja relevan. Jadi untuk peta CPMK dan peta sub CPMK Bapak Ibu
Ini tidak panjang lebar, nanti saya sampaikan, mungkin nanti langsung bisa dituliskan saja di masing-masing LPS. Jadi peta CPMK itu melihat jumlah CPL, kemudian dukungan CPMK terhadap masing-masing CPL, atau berapa persentase masing-masing CPMK terhadap pencapaian CPL mata kuliah ini. Jadi di sini saya mengklasifikasikan, mencoba menghitung gitu ya, sub CPMK 1 atau dengan bunyi mahasiswa dapat mengembangkan perilaku ilmiah yang beretika islami dalam penelitian sampai pada berbasis riset kualitatif yang inovatif. Itu mendukung pencapaian CPL 1 saja, nah, sebanyak 20%. Untuk CPMK 2 dengan bunyi mahasiswa mampu mengelola informasi yang relevan sampai pada mencegah plagiarisme, itu mendukung pencapaian CPL 1 dan CPL 3 dengan persentase 10-20. Nah, ini logikanya dari mana bisa tercapai angka-angka ini gitu ya. Jadi kalau dari saya sendiri, dari saya pribadi, ini sebenarnya nggak ada yang baku ya untuk penghitungan ini itu. Ini murni subjektivitas dari Bapak Ibu semua gitu, untuk penghitungan ini. Saya melihat di pedoman kurikulum dari Kemendikbud itu juga tidak ada penghitungan yang baku tentang ini, atau termasuk dalam kurikulum OBE pun juga penghitungan ini tidak ada yang baku. Jadi ini murni subjektivitas dari Bapak Ibu semua. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dari kata kerja yang ada di masing-masing CPMK dengan kata kerja yang ada di CPL. Jadi misalkan sub CPMK 1 itu mendukung pencapaian sub CPMK 2 gitu. Mendukung CPL 2 ya. CPL 2 atau CPL 1 untuk mata kuliah ini. Di sini kata kerjanya adalah mengembangkan perilaku ilmiah. Jadi di sini mahasiswa dapat mengembangkan perilaku ilmiah. Ini terkait dengan capaian pembelajaran berupa menunjukkan perilaku ilmiah. Maka dari itu, mau tidak mau Bapak Ibu itu harus membaca CPL prodi, kemudian CPMK, kemudian sub CPMK. Nanti keterkaitan masing-masing CPMK dengan CPL itu bisa ketemu kalau sudah mengetahui itu. Jadi saya mencoba merumuskan untuk CPMK 1 mendukung pencapaian CPL 1 atau CPL 2 ya sebenarnya di sini. CPL 2 ini CPL 2, 5, 6, 10 ini sesuai dengan urutan CPL prodi ya. Jadi ini murni subjektivitas dari masing-masing Bapak Ibu dosen. Yang paling gampang seperti itu. Karena kalau seperti kemarin untuk yang pedoman penyusunan RPSBKI kemarin yang disampaikan Bu Fitri kemarin itu, masing-masing dosen termasuk Bu Fitri sendiri dengan saya sendiri untuk penghitungan ini itu juga memiliki beda perspektif. Termasuk di sini misalkan peta sub CPMK. Sub CPMK untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif itu ada 8 sub CPMK dengan CPMK jumlahnya 4. Nah, masing-masing sub CPMK itu mendukung CPMK mana? Nah, di sini saya melihat juga dari kata kerja yang digunakan atau yang berbunyi di masing-masing sub CPMK. Nah, ini nanti juga terkait dengan jumlah pertemuan. Misalkan sub CPMK 2 misalnya hanya mendukung CPMK 1. Berarti dalam pertemuan ini, di rincian pertemuan ini sub CPMK 2 itu hanya kemunculannya itu mungkin tidak begitu banyak, berbeda dengan misalnya sub CPMK 3 atau sub CPMK 5
atau sub CPMK 7 yang persentase mendukung pencapaian CPMK itu cukup besar. Jadi mungkin kemunculannya bisa cukup banyak. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari sub CPMK itu dalam perspektif OBE? Kalau Bapak Ibu mengajar, mungkin kita itu pengen, kalau dulu kita itu pengen mahasiswa memahami materi ABCD. Misalkan ini, saya ingin hari ini mahasiswa itu memahami paradigma penelitian kualitatif misalnya, atau konsep dasar penelitian kualitatif. Nah, dalam perspektif OBE kita itu perspektifnya itu adalah ini. Jadi saya hari ini ingin mahasiswa itu bisa apa? Oh, saya hari ini ingin mahasiswa itu bisa mengembangkan keterampilan riset, kemudian menghasilkan solusi inovatif berbasis pada hasil penelitian kualitatif untuk mendukung pengembangan masyarakat dan kewirausahaan. Nah, misalnya berbasis hasil penelitian kualitatif di sini pada hari ini saya ingin mahasiswa itu mengakses artikel jurnal ilmiah yang metode penelitian artikelnya itu menggunakan metode kualitatif. Kemudian atau saya ingin mahasiswa bisa mengembangkan keterampilan riset misalnya. Jadi hari ini saya akan mengajak mahasiswa untuk mencari artikel atau hasil riset penelitian, terus kemudian mencoba merumuskan kira-kira dari artikel tersebut, dari hasil penelitian tersebut itu apa penelitian selanjutnya yang relevan atau yang bisa dikembangkan. Mungkin jadi patokannya itu di sub CPMK, bukan di materi. Itu perspektif OBE seperti itu. Nah, ini untuk peta sub CPMK sekali lagi nanti menyesuaikan dari kata kerja. Maaf, mungkin kalau ada yang belum tahu kata kerja terkait dengan kata kerja. Jadi kata kerja itu terkait dengan taksonomi Bloom itu ya. Taksonomi Bloom mulai kognitif, terus kemudian psikomotorik, afektif itu. Nanti kan ada kata kerja di sana yang sesuai dengan tingkatan siswa atau tingkatan mahasiswa. Nah, ini nanti mengikuti atau relevansinya untuk sub CPMK. Kenapa mendukung CPMK tertentu? Karena sub CPMK ini nanti memang terkait untuk mencapai CPMK tertentu, CPMK 1 sampai 4 kalau dalam contoh RPS metode penelitian kualitatif. Nah, jadi mungkin kira-kira sampai di sini dulu aja, sampai di peta sub CPMK aja dulu. Nah, karena saya kira ini sudah lumayan pusing itu sebenarnya itu. Sampai sini itu saya kira kalau kayak saya misalkan ngajarnya 4 mata kuliah 4 RPS itu sebenarnya udah agak lumayan pusing, apalagi kalau lebih dari 4 mata kuliah. Ini sampai sini yang kayak Pak Rafiq sampai 10 mata kuliah itu enggak manusiawi itu pas 10 mata kuliah itu. Pak Opek AI ya Pak Opek, bukan manusia. Jadi menteri ya. Nanti sampai di sini aja dulu ya Bapak Ibu. Pak Opek AI. Untuk dilengkapi sampai di peta sub CPMK dulu. Ini kalau waktunya memungkinkan untuk dilanjut, kita lanjutkan sampai ke deskripsi singkat dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk formulir atau template ya, template RPS sudah saya kirimkan di grup. Untuk dokumen kurikulum akan segera saya kirimkan. Untuk pembagian Pak Rafiq yang penting untuk jumlah mata kuliah prodi PPI itu ada 45 mata kuliah dengan jumlah biasanya yang hadir berapa di sini Pak? Nanti dikasih semua. Iya, tak masih satu-satu. Satu-satu? Minimal satu. kampanye RPS. Satu-satu itu turunnya kan sama kabeh. Ya, minimal Pak, minimal. yang ini aja yang sesuai kayak ngajar politik-politik. Sesuai dengan. Nah, ya mungkin satu-satu yang tidak expert di bidang politik ya. Kayak saya berarti satu Pak. Enggak banyak dengan 10. Pariza AI kok 10 kan. Ya nanti untuk pembagiannya nunggu dari Pak Rafiq untuk dokumen kurikulum yang segera saya kirim. Karena laptop saya tidak bisa nyambung di proyek. Ini internetnya apa Pak, wifi-nya? Remote banget itu. Nanti Kayak ngaruh Pak. gini pakai GD dulu Pak. Kirim
Pak Isnya kirim CPL, kirim apa profil lulusan CPL CPMK, terus ditoke itu loh, di copy paste kondi lumet dong nanti. Bisa dong. Saya Pak, aku bagi kurang sedikit. Minimal minimum isi CPL CPMK. Oke, ini lanjut ke mana ini? Kiri yang D, kolom D itu yang paling atas ada koalisi Pak Hasan dan seterusnya itu pembagian yang mengerjakan RBS, sedangkan untuk kolom F itu koordinator rumpun mata kuliah ya, yang F yang sana itu koordinator rumpun mata kuliah. Iya yang itu. Nah yang D ini yang mengerjakan RBS, yang F ini koordinator rumpun mata kuliah. Terus ini CPL 9. Kok sih lengkap enggak tulis dekan semua saja. 129. Sebentar ya Pak. Ini tak kirim ke email. Nah ini biar di sambil nunggu laptopnya Pak Robert, mungkin bisa sambil dicicil Bapak Ibu. Untuk kolom C ini berarti kolom kode mata kuliah ya. CPL 2 ini. Kode mata kuliah. Angkanya soalnya. Kemudian untuk ini. Terus ini Bapak Ibu untuk apa namanya? Semester dan pengantar politik. bisa dilihat di CPL 2. dokumen kurikulum OBE-PPI di organisasi, di sheet dengan judul organisasi. Nah, itu sudah ada apa namanya, sudah ada. Misalkan untuk pengantar ilmu politik itu berarti di semester 1. Kemudian teori politik itu di semester 2 dan seterusnya. Mulai dari bawah ini semester 1 sampai semester CPL 2. CPL 9 kan cuma ada 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Islam demokrasi. Ada yang protes kebanyakan gitu. Protesnya Pak. Ke saya lagi Pak. Oke. Gua kalau sambil ngopi dipersilakan ada teh juga. Siap. Di pojok. Ini juga tak kasih. Ini juga tak. Jadi juga dikasih. Buahnya dikasih. Demokrasi. Karena sudah mengawal Pengelolaan demokrasi. Ya Bu, jenengan maju Bu nyanyi. Nah, ini kan. Ini berapa CPL di sini? BE RBS template 2025 FDKI. Kemudian yang kedua kurikulum OBE PPI 2025. Kemudian nah ini sudah dikirim Pak Robert, untuk mata kuliah PPI dan RMK koordinator rumpun mata kuliah. Bentar. Kebawahan itu koordinator RMK kan lagi mengerjakan. Baik, untuk kolom-kolomnya di sini. Untuk C ini adalah koordinator mata kuliah, D ini yang mengerjakan, F ini berarti rumpun mata kuliah. Koordinator rumpun mata kuliah nanti diisikan di kolom koordinator rumpun mata kuliah. Kita tulis yang lengkap ya. Ngomong sih bener M nya berapa? Nanya kita enggak, cuma enggak lah, cuma apa itu kan itu dokumentasi gitu kan, jadi kayak long dokumentasi nanti biasanya saya upload di YouTube saya. Kayak Bapak nanti kirim ke saya ya. boleh nggak apa ini kan cuma ini Enggak apa-apa.